Oke masih ya. Tapi gimana kalau kita tes semangat dulu biar tambah semangat, boleh? Boleh ya. Nanti kalau saya bilang halo, teman-teman semuanya menjawabnya dengan hai. Nah kalau saya bilang hai, teman-teman semuanya menjawabnya dengan halo gitu ya. Bareng-bareng aja tapi harus semangat ini, oke? Oke ya, dicoba ya. Halo. Oke, lagi dong. Hai. Oke, ternyata terbukti semangat sekali nih. Ya, silakan yang di belakang boleh maju ke depan di karpetnya nih, silakan ya. Oke, boleh maju ke depan yuk, biar gak berdiri, biar sama-sama duduknya. Ya, silakan bisa di karpetnya. Oke, nah teman-teman semuanya sebelum animasinya dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Nisa. Nah di sini Kak Nisa akan memberikan sedikit informasi tentang Ibarbo ini teman-teman semuanya. Jadi bahwasanya Ibarbo hari ini kita bentuk dengan ekosistem hewan-hewan pada aslinya. Nah fungsinya agar generasi yang akan datang atau selanjutnya bisa melihat betapa indahnya hewan-hewan yang ada di dunia ataupun yang ada di Indonesia. Nah teman animal sobat dan siang hari spekta animal yang artinya para pengunjung semuanya, teman-teman semuanya bisa langsung berinteraksi dan juga bermain dengan hewan-hewan yang ada di sini. Jika pertama mana dong untuk spekta animal. Oke baiklah teman-teman, ini langsung saja nih ya untuk hewan pembukaannya di hewan yang pertama kali keluar. Kanisa ingin mengenalkan dan juga ingin melihatkan ke teman-teman semuanya dengan burung-burung paruh bengkok yang berasal dari negara kita nih. Dari mana? Dari Indonesia ya. Oke nih, kira-kira ini ada burung apa sih yang akan keluar dan kira-kira dari mana aja ya asalnya ya? Coba kita tunggu nih. Ayo dari belakang, samping kanan, samping kiri, dari depan juga bisa jadi. Kira-kira ini burungnya yang mana ya teman-teman ya? Ayo udah ada yang tahu gak nih kira-kira burung apa ya? Oke udah kelihatan satu. Oke nih kira-kira ini masih ada temannya gak? Coba kita tunggu ya. Ayo nih kira-kira ini burung apa yang keluar selanjutnya nih? Coba. Oke tepuk tangan teman-teman semuanya, dia ada di belakang kita ya. Oke deh teman-teman semuanya, yang warna putih ini dia adalah burung kakak tua yang kita kasih nama Adul. Nah yang warna merah ini dia adalah burung Nuribayan yang kita kasih nama Nona. Oke teman-teman, mereka ini adalah burung-burung asli Indonesia. Nah untuk asalnya Nuribayan dia ini berasal dari Pulau Papua. Nah sedangkan kakak tua dia ini berasal dari Indonesia bagian timur, yaitu dari Pulau Tanimbar. Nah teman-teman, ternyata ya mereka ini juga memiliki kesamaan loh, yaitu di bagian apa? Yaitu di bagian kakinya dan juga di bagian paruhnya. Nah mereka ini memiliki dua kaki ke depan dan juga dua kaki ke belakang yang berfungsi untuk mempermudah mereka untuk memanjat pohon. Dan juga paruhnya, nah mereka ini kalau di alam liar, mereka ini bisa memecahkan biji buah ketapang yang sangat keras ya. Jebornya kecil bengkok tapi sangat kuat. Nah untuk jambunya yang warna kuning, jambu kuningnya ini dia berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Yang lebih hebat teman-teman, mereka ini usianya bisa 40 sampai dengan 60 tahun lamanya loh. Lama sekali ya, panjang sekali nih umurnya. Oke teman-teman, setelah kita kenalan dengan burung-burung paruh bengkok yang berasal dari Indonesia, habis ini setelah ini kita akan bermain dan langsung kenalan dengan burung paruh bengkok besar yang berasal dari Amerika nih. Tapi sebelumnya Kanisa gak sendirian, Kanisa akan ditemani dengan temannya Kanisa yang bernama Kak Kavit ya, yang akan bantu membawakan burungnya. Coba nih, kira-kira Kak Kavit keluar bareng burung apa ya? Kita panggil nih. Halo Kak Kavit. Ayo nih kira-kira burung apa yang dibawa ya? Coba nih. Halo Kak Kavit. Ayo nih, udah penasaran ya? Oke, tepuk tangan dan teman-teman semua ya. Ya Kak Kavit keluar bersama sahabatnya yaitu burung makau yang berjenis BNG atau Blue and Gold. Oke nih kira-kira di mana ya burungnya ya? Oke, dia sudah terbang keliling aviari nih teman-teman. Oke teman-teman semuanya, gimana kalau kita panggil nih ya? Ayo Zai, sini dong Zai, ini malah bermain sama teman-teman ya.
Coba Kak Hafid kira-kira mau nggak dipanggil? Oke teman-teman semuanya, burung makau ini dia memiliki ciri-ciri yaitu di bagian ekornya yang sangat panjang ya, dan juga paruh besar ya bengkok nih. Oke, ayo Zai kesini dulu dong Zai. Coba nih. Iya, jangan diganggu ya teman-teman ya. Oke, ayo Zai. Kira-kira mau gak ya sama Kak Hafid ya? Ayo Zai. Oke, ini dia turun pelan-pelan. Ayo Zai, sini Zai. Kita mau bermain sama kamu loh, jangan iseng dong. Oke, tepuk tangan teman-teman semua ya. Nah, oke, jadi siang hari ini Kak Hafid ingin mengajak Zai untuk bermain ya teman-teman. Yaitu apa? Yaitu di permainan yang pertama Kak Hafid akan mengajak Zai untuk menabung loh teman-teman. Coba nih, kira-kira Zai semangat gak ya siang hari ini? Ayo Zai. Oke, tepuk tangan teman-teman semuanya. Terus Zai pintar sekali ya. Nah, kita juga harus rajin menabung seperti Zai ya. Nah, Zai ini sangat giat dan rajin sekali untuk menabung. Oke teman-teman semuanya, setelah menabung biar tambah semangat lagi nih. Habis ini Zai akan diajak Kak Hafid untuk berolahraga loh teman-teman. Yaitu apa? Yaitu dia akan diajak Kak Hafid untuk ketangkisan ya teman-teman. Kira-kira Zai ini berhasil gak memasukkan ringnya ke dalam tiang? Ayo Zai. Oke, tepuk tangan ya teman-teman semuanya. Hebat sekali. Ayo, masih 2 ring Zai. Kuning sama biru mau yang mana Zai? Cok, ini warna biru. Oke, good Zai. Satu lagi warna kuning. Ayo. Ayo Zai, harus semangat. Iya, tepuk tangan ya teman-teman semua ya. Pintar sekali ya. Nah, nih biar tambah sehat lagi nih. Habis ini Zai juga masih pengen olahraga ya teman-teman. Yaitu apa? Yaitu dia akan diajak Kak Hafid untuk memasukkan bola ke dalam keranjang loh. Coba nih, ayo Zai. Oke, ayo dimasukkan di keranjangnya. Oke, tepuk tangan teman-teman semuanya untuk Zai. Nah, kita juga harus rajin dan semangat untuk olahraga ya. Seperti Zai ini, dia sangat pintar dan giat sekali untuk berolahraga. Ayo Zai, satu lagi Zai, harus semangat Zai, ini masih pagi loh. Ayo Zai, ya tepuk tangan teman-teman semua ya. Nah, setelah menabung dan juga olahraga, habis ini Zai ingin memberi contoh ya, memberitahu kepada kita semuanya bagaimana cara membuang sampah yang benar dan juga tepat loh. Oke Zai, ayo gimana caranya Zai? Teman-teman semuanya dikasih tahu Zai. Ayo diambil dulu sampahnya. Ini mejanya kotor sekali ya teman-teman ya, tolong dibersihkan dong Zai. Oke, ya tepuk tangan teman-teman semua ya, pintar sekali ya. Nah, kita juga jangan mau kalah nih sama Zai. Kita juga harus membuang sampah dan menjaga kebersihannya teman-teman ya. Oke, ayo Zai, masih 1 sampah, tolong dibersihkan lagi dong. Ini mejanya belum bersih loh, ayo Zai. Halo Zai. Ayo Zai. Coba nih, oke, 1 lagi dimasukkan di tong sampah. Aduh, ini Zai kira-kira dia bakal berhasil gak nih untuk sampah yang terakhir? Ayo Zai. Diambil dong. Aduh, ini Zai malah bermalas-malasan ini ya teman-teman ya. Gimana Kak Hafid, udah gak mau ya? Oke nih teman-teman, coba dipanggil Kak Hafid, kira-kira mau gak? Ayo Zai, nanti kamu ditinggal Kak Hafid pulang loh. Ayo Zai, mau pulang gak nih? Masih mau kenalan sama teman-teman ternyata. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya Kak Hafid. Oke nih, setelah kita kenalan dengan burung-burung paruh bengkok yang berasal dari Indonesia dan juga dari Amerika. Nah, habis ini kita akan bermain dan langsung kenalan dengan Amalia ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya nih, yang keluar pertama kali ini, dia ini memiliki bulu warna yang berbeda dengan teman-temannya. Coba nih, kira-kira ini warna bulunya seperti apa sih? Dan kira-kira yang mana ya kita panggil? Namanya adalah Boy, jadi ini dia Boy. Halo Boy, bisa tunjukkan dirimu? Ayo nih, kira-kira Boy ini hewan apa ya teman-teman ya? Dan kira-kira ini warna bulunya seperti apa sih? Oke, tepuk tangan teman-teman semuanya. Dan ternyata Boy datangnya gak sendirian.
Boy diantar dengan sahabatnya yang bernama Kak Adit. Halo dong Adit. Halo Kak Adit. Oke teman-teman semuanya, ayo ada yang tahu gak ya ini kira-kira boy ini hewan apa sih? Ayo ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Aduh, ini boy ini dia adalah hewan musang yang berasal atau persebarannya ada di Asia Tenggara ya teman-teman. Nah musang yang kita punya ini, dia ini memiliki bulu warna yang berbeda. Kenapa? Biasanya musang kan berwarna gelap nih. Nah yang kita punya, dia ini memiliki bulu warna yang cenderung terang yang kita sebut dengan warna mozaik. Oke baiklah teman-teman, kira-kira ini boya berhasil nggak ya? Oke teman-teman bisa lihat di bagian ekornya nih. Musang ini akan selalu menggerakkan ekornya ke kanan dan juga ke kiri yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Dan untuk makanannya, dia ini memakan berupa buah-buahan dan juga daging. Nah teman-teman kalau di rumah, kalau ketemu sama hewan musang harap berhati-hati ya, soalnya musang ini bisa menggigit tangan manusia. Sakit sekali ya rasanya ya. Oke teman-teman, sebelum boy yang kembali pulang, kita kasih back down untuk boy. Bye. Terima kasih. Oke nih, habis ini teman-teman juga masih bisa langsung interaksi dengan hewan-hewannya. Cara apa? Dengan cara nanti dipegang pelan-pelan, dielus pelan-pelan ya. Tapi mohon maaf kok yang bagian belakang atau atas-atas belum bisa memegangnya ya. Nanti kalau loncat kita bingung nih mau kemana ya mencarinya ya. Saking kecil hewannya soalnya ini. Oke nih, kira-kira ini hewannya sekecil apa sih dan kira-kira yang mana ya, coba kita panggil. Namanya adalah Lady, jadi ini dia Lady. Halo Lady, bisa tunjukkan dirimu? Ayo nih, kira-kira ini Lady hewan apa ya teman-teman ya? Coba nih, ayo Lady, masih malu-malu ini Ladinya. Oke, tepuk tangan teman-teman semua ya. Dan ternyata Lady diantar dengan sahabatnya yang bernama Boy. Oke nih teman-teman, di sambil Kak Adit keliling, Kak Nisa akan memberikan sedikit informasi tentang mereka berdua. Jadi bahwasanya mereka ini adalah hewan melesat ya. Dan ternyata juga mereka berdua ini adalah monyet terkecil yang berasal dari Brazil loh. Nah ternyata mereka ini adalah monyet ya teman-teman ya. Sangat kecil dan lucu sekali ukurannya. Oke dipegang pelan-pelan aja nih biar gak loncat ke sana kemari ya. Biar gak hilang, nanti kalau hilang kita bingung mau kemana mencarinya ya. Oke nih teman-teman juga bisa lihat di bagian telinganya. Mereka ini memiliki jutai yang berwarna putih yang berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Dan juga warna bulu belang-belang yaitu hitam, putih dan juga coklat yang berfungsi untuk berkamuflase dari predator. Nah kalau di alam liar teman-teman, mereka ini tinggalnya di batang pohon ya. Kalau dari kejauhan dengan ukurannya yang sangat kecil dan juga dibantu dengan warna bulunya ini hampir gak kelihatan, samar-samar ya. Oke nih, dan ternyata juga mereka ini memiliki bulu yang halus dan lembut sekali, bulu kucing ya teman-teman ya. Tidak ada megang-megang nih. Oke. Nah dan untuk makanannya, mereka ini memakan berupa buah-buahan dan juga serangga. Nah biasanya buah-buahnya kita kasih makan berupa apel merah, pepaya dan juga pisang. Nah untuk serangganya, untuk menambah nutrisi pada bagian tubuhnya, kita kasih makan berupa ulat Jerman dan juga jangkrik ya. Sangat terjaga sekali ternyata. Oke nih yang depan-depan juga pengen merasakan ya gimana sih rasanya megang monyet terkecil itu. Dan kira-kira ini bulunya ini sehalus apa sih ya. Ternyata halus dan lembut sekali seperti bulu kucing ya teman-teman ya. Oke nih, yang lebih hebat teman-teman, walaupun mereka tambah usia ataupun ulang tahun,